Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, teman sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini adalah merupakan kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau yang kita sebut dengan etika. Di kesempatan ini kita membahas bab yang ke-71, yaitu babun al-karam. Bab pembahasan tentang kemuliaan, ya. Al-karmu, ya, kemuliaan. Pada hadis yang ke-129 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sallam, dia berkata telah mengajarkan atau telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidillah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyun nasi akram, siapakah manusia yang paling mulia? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda akramuhum indallahi atqahum. Kata Rasulullah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Orang-orang itu kembali mereka bertanya, bukan itu yang kami maksud ya Rasulullah. Ya, bukan tentang ini yang kami tanyakan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa'akramun nasi Yusuf nabiyullahi ibnu nabiyillahi ibni khalilillahi. Maka manusia yang paling mulia adalah Yusuf. Dia adalah Nabiullah, anaknya Nabiullah, anaknya Khalilullah. Dalam suatu lafaz dikatakan Yusuf ya, apa itu? Nabiullah. Dalam lafaz yang lain Yusuf Nabiullah ibnu Nabiyillahi ibnu Khalilillahi. Ya, dikarenakan atau Yusuf adalah Nabiullah, anak dia adalah Nabiullah, kemudian anaknya Nabiullah, anaknya Khalilullah. Ya, karena Nabi Yusuf ini jamaah sekalian, kalau di sini dalam hadis ini tadi Nabiullah, kemudian ibnu Nabiyillahi ibni Khalilillah, kan gitu. Tapi kalau dalam lafaz yang lain Nabiullahi, ya, ibni Nabiillahi ibni Khalilillahi, begitu.
Jadi agak berbeda. Karena Yusuf itu ya, beliau adalah putranya siapa? Yakub. Kemudian Yakub putranya Ishak. Ishak putranya Ibrahim. Ya, putranya Ibrahim. Lalu kenapa dalam hadis ini yang kita baca tadi disebutkan Nabiullah ibnu Nabillahi ibnu Khalilillah. Jadi dari Yakub langsung ke Ibrahim, berarti kan? Ya. Jadi anaknya dia adalah Nabiullah, kemudian putranya Nabiullah, kemudian putranya Khalilullah. Khalilullah itu siapa? Ibrahim kan? Ini kok cuma 3? Maka jemaah sekalian, dalam bahasa Arab antara kakek dengan cucu itu kadang disebut cucunya ini ibnunya gitu. Paham ya? Dalam bahasa Arab. Jadi kadang yang namanya kakek itu disebut ibn. Cucu itu kadang disebut ibn. Padahal ibn itu artinya apa? Putra, anaknya kan itu. Tapi kadang yang namanya cucu itu disebut ibnnya kakek, begitu. Nah, dan itu biasa dalam bahasa Arab. Baik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dia adalah seorang nabi, anaknya nabi, anaknya nabi, anaknya nabi. Ya, maksudnya di situ ke atas nabi semua sampai 3 ya. Jadi Yakub nabi, ke atas Ishak nabi, kemudian ke atas Nabi Ibrahim juga nabi. Jadi nasabnya luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian para sahabat juga mengatakan, qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu juga yang kami tanyakan kepada Anda wahai Rasulullah. Qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu apakah kalian menanyakan kepadaku tentang nenek moyangnya orang-orang Arab? Ya. Qalu na'am. Betul ya Rasulullah, itu yang kami maksud. Qala, maka Nabi SAW beliau bersabda, fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Kata Rasulullah, sebaik-baik dari kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam apabila mereka faham terhadap agama, punya ilmu. Ya, faham terhadap agama. Baik, jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang manusia yang paling mulia itu siapa sih? Maka Nabi SAW, karena beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang utusan Allah, ya beliau jawab tentang syariat Allah. Tidak langsung beliau jawab tentang perkara dunia. Karena Nabi SAW tugasnya adalah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih di dalam syariat ini? Maka Nabi SAW beliau menjawab, akramuhum indallahi atqahum. Kalau kalian tanya tentang orang yang paling mulia di sisi Allah, tentunya adalah yang paling bertakwa. Karena itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bukan dilihat dari nasab, bukan dilihat dari keturunannya, dari jabatan, dari harta mungkin atau yang lainnya, tahta ya, dan lain sebagainya. Bukan itu yang dipandang oleh Allah manusia yang terbaik. Tapi standarnya yaitu adalah siapa di antara mereka yang paling takwa, yang paling taat kepada Allah. Kemudian para sahabat pada saat itu tanya lagi sama Rasulullah, ya kami tentang itu sudah paham ya Rasulullah, tapi yang lain yang kami tanyakan itu, kalau masalah tentang manusia yang paling bertakwa di sisi Allah adalah yang paling mulia,
adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kami sudah paham itu. Tapi bukan itu yang kami tanyakan. Sehingga Rasulullah tetap ngasih jawaban pada mereka. Kata Rasulullah, kalau begitu orang yang paling mulia tentunya adalah Yusuf. Karena dia adalah seorang nabi, ayahnya adalah seorang nabi, kakeknya juga seorang nabi, buyutnya juga seorang nabi, kan itu ya. Karena beliau adalah nabi, kemudian anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Nabi Ibrahim, itu ya. Itu dalam lafaz yang lain sampai ke 3 begitu. Jadi Nabi Yusuf kalau masalah tentang nasab luar biasa. Berarti kalau kalian tanya tentang masalah nasab, ya Yusuf paling mulia itu. Kemudian para sahabat tanya lagi, bilang lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya bukan itu juga yang kami maksud. Kadang memang ada jamaah sekalian ya yang ditanyakan oleh para sahabat itu tentang hal-hal yang sifatnya ya duniawi juga pada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kalian bukan tanya tentang masalah itu, maka berarti kalian bertanya tentang nenek moyangnya orang-orang Arab. Selain nenek moyang itu bahasa lain apa sih maksudnya jemaah? Mbah buyute. Apa Mas Raza? Apa? Bukan martabat. Jadi mbah-mbah kalian gitu maksudnya. Leluhur. Ya, berarti kalian kalau gitu tanya tentang leluhur kalian, orang-orang tua kalian dulu. Maka kata para sahabat betul ya Rasulullah. Jadi itu yang kami tanyakan. Bagaimana sih sebenarnya itu tentang mereka ini? Ya, manusia yang paling mulia dari leluhur kami itu siapa? Maka Nabi SAW jelaskan, fakhiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Kata Rasulullah, ya berarti orang yang paling terbaik di antara kalian, wahai orang-orang Arab di masa jahiliyah, yaitu adalah orang yang paling baik di dalam Islam ini berarti. Kalau kalian ketika di masa jahiliyah itu mulia, berarti ketika di Islam itu juga mulia. Kalau ketika di masa jahiliyah kalian itu dimuliakan, berarti ketika di Islam kalian juga layak untuk dimuliakan. Dengan catatan kata Rasulullah, idza faquhu, kalau seandainya kalian paham terhadap agama, kalau kalian punya ilmu terhadap agama ini. Ya. Artinya apa jamaah sekalian? Terkadang orang nasabnya luar biasa, nasabnya bagus, dimuliakan oleh orang, tapi dia nggak paham terhadap agama. Seperti misalnya kalau kita lihat Abu Jahal, kan mulia di zaman itu, di zaman jahiliyah. Tapi ternyata dia tidak paham terhadap agama ini. Atau paham tapi bersikap tidak paham, sehingga dia menolak Islam. Maka berarti dia bukan orang yang mulia. Abu Lahab dan juga istrinya, ya kan? Kalau dilihat di zaman itu, mereka adalah orang yang dimuliakan memang di masa jahiliyah. Adalah orang-orang terhormat, punya kedudukan. Tetapi karena mereka tidak paham terhadap agama, mereka menolak Islam, hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sehingga mereka tidak menjadi orang yang termulia kalau begitu. Jadi yang mulia di antara kalian itu, kalau seandainya kalian punya kemuliaan di masa jahiliyah, kemudian masuk Islam, paham terhadap agama ini, maka berarti itu adalah orang yang paling mulia berarti. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nasab itu juga ada kaitannya dengan kemuliaan. Ingat ini, nasab itu juga ada kaitannya dengan kemuliaan. Memang ada standar bobotnya nasab itu. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya pemimpin itu tidak sah kecuali dari Quraisy. Ya, sebagian ulama mengatakan, jadi tidak ada yang boleh mengangkat dirinya jadi pemimpin kecuali dari kalangan Quraisy. Menurut sebagian ulama begitu, dan ada hadis yang memang seperti itu, zahirnya begitu. Kecuali kalau seandainya memang dia sudah terlanjur menjadi seorang pemimpin, budak pun harus kita taati, kan begitu. Tapi kalau nyalon atau diangkat secara normal, maka tidak boleh kecuali dari orang Quraisy.
punya kedudukan mulia mereka. Tapi kalau ghalabah ya, karena di situ dia sudah terlanjur ya diangkat, maka mau tidak mau kita harus taat, dan ini tentunya untuk kemaslahatan umat. Tapi dalam kondisi normal, menurut sebagian ulama tidak boleh seseorang itu diangkat menjadi pemimpin kecuali dari kalangan bangsa Quraisy, ya, dari suku Quraisy. Nah, ini. Jadi memang kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang namanya nasab itu sebenarnya ada bobotnya. Ya, tetapi dengan catatan kalau seandainya yang bersangkutan itu faham terhadap agama, ya. Jadi gini jamaah sekalian, ada orang alim. Dua orang alim misalnya. Yang satunya Arab, yang satunya Ajami. Dua-duanya sama ilmunya. Maka berarti dalam standar ini mana yang paling mulia jemaah? Arab atau Ajam? Orang Arab lebih mulia. Kalau seandainya ingat, dua-duanya alim, dua-duanya bertakwa, yang satunya Ajami, yang satunya Arab, maka berarti orang alim dari bangsa Arab itu lebih mulia daripada orang Ajam. Ini kalau seandainya banding-bandingannya begitu. Karena memang Rasulullah sudah jelaskan, sebaik-baik kalian di masa jahiliyah adalah sebaik-baik kalian di masa Islam kalau seandainya paham terhadap agama. Sehingga yang namanya nasab itu memang ada pengaruhnya terhadap kemuliaan. Tapi ingat, dengan syarat faham terhadap agama ini, ngerti terhadap agama. Namun jemaah sekalian, terkadang manusia didominasi oleh hawa nafsunya sehingga mereka tidak menjadi orang yang mulia karena mereka tidak faham terhadap agama ini, tidak menerima terhadap agama. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah fahamkan dia terhadap agama. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, maka Allah fahamkan dia terhadap agama ini. Namun jamaah sekalian, betapa banyak sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk faham terhadap agama ini. Orang kalau seandainya dia punya ilmu, maka itu adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia kebaikan. Tapi yang jadi masalah, penghalang untuk mendapatkan ilmu itu juga banyak. Para ulama seperti misalnya sebutkan ada beberapa hal yang membuat orang itu terhalang dari ilmu sehingga orang itu nggak paham terhadap agama. Seperti kata Imam Mujahid rahimahullah, kata beliau di antaranya yaitu adalah al-kibru dan juga al-haya. Sombong. Orang kalau sudah dia itu merasa dirinya lebih baik, dia nggak akan mau belajar. Ngapain belajar, ustadznya bukan orang Arab misalnya, wong Jawa, merasa dirinya lebih baik. Yang Jawa kayak gitu juga mungkin, males belajar orang Arab, sama aja ngeremehin orang. Kalau sudah semacam ini jemaah sekalian, orang nggak akan dapat ilmu. Dua orang kata Imam Mujahid yang nggak akan dapat ilmu dia itu. Yang pertama yaitu adalah orang yang sombong ini, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih mulia, merasa lebih layak untuk dihormati, merasa lebih layak untuk didengar perkataannya. Kalau seperti ini nggak akan dapat ilmu orang itu. Ustadznya masih muda, nggak belajar. Ustadznya gantengan aku, nggak belajar. Ustadznya nasabnya kurang tinggi, nggak belajar. Meremehkan orang. Kalau sudah seperti ini, orang nggak akan dapat ilmu. Pilih-pilih ya. Ya seharusnya kan nasabnya kan lebih tinggi daripada saya. Seharusnya kan ilmunya itu kalau dari sisi standar pendidikan seharusnya kan lebih tinggi daripada saya. Kadang begitu. Padahal yang namanya standar status pendidikan atau standar itu ya, S1, S2 kayak gitu, itu bukan patokan syarat untuk menyampaikan ilmu agama. Tapi terkadang kita terpancing dengan itu semuanya, meremehkan orang. Kalau kita lihat jamaah sekalian, ulama-ulama dahulu, mana dari mereka itu yang punya gelar S1, S2? Atau melihat ulama-ulama dulu itu, mana yang doktor? Imam Syafi'i doktor apa?
Tidak ada gelar kuliah-kuliahan. Tapi beliau adalah ulama dunia, kan begitu. Jadi bukan standar. Tapi kadang sebagian orang dia mengukurnya dengan begitu. Kalau kita lihat misalnya para masyayikh, banyak dia itu ternyata lulusan mulazamah. Tapi jadi ulama memang diakui oleh para ulama yang lain akan keilmuannya. Tapi kadang sebagian orang tidak mau belajar kecuali dengan orang yang bergelar. Dan ini adalah kesombongan semacam ini. Merasa dirinya lebih alim. Atau kalau lihat jamaah sekalian, ulama dulu itu banyak yang belajar bersama dengan ulama yang lain. Itu banyak. Sudah ulama, tapi duduk di majelisnya muridnya. Banyak. Atau kalau lihat misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau itu mengajarkan kepada jamaahnya kitab yang ditulis oleh muridnya. Bayangkan itu. Ya, jadi tentunya kan beliau mempelajari kitab muridnya itu. Muridnya nulis kitab, dibaca oleh beliau, dipelajari, kemudian diajarkan kepada umat. Bayangkan betapa tawaduknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kita jamaah sekarang kalau seandainya sudah punya kesombongan itu, kata Imam Mujahid, orang ini nggak akan dapat ilmu dia. Merasa lebih berilmu, merasa lebih mulia, dan lain sebagainya. Gak akan dapat ilmu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah malu. Nuntut ilmu malu. Sebenarnya malu itu bagus, tapi kalau diletakkan pada tempatnya. Malu melakukan maksiat, baru itu bagus itu. Malu melakukan perbuatan yang dinilai buruk, bagus. Malu semacam itu. Antum pakai baju normal, gak sobek-sobek. Kenapa? Ya memang begini pakaian itu. Kalau pakai baju yang sobek-sobek, malu. Bagus itu. Karena manusia menganggap itu buruk. Tapi kalau seandainya, jamaah sekalian, seseorang terhadap kebaikan, kemudian dia malu, maka ini bukan kebaikan. Mau menuntut ilmu, malu, udah tua. Ya, masa sudah umur 80 masih ngaji. Ya akhirnya sampai mati dia nggak tahu ilmu akhirnya. Gara-gara semacam itu, malu yang tidak baik. Malu yang bukan pada tempatnya. Akhirnya nggak mau menuntut ilmu agama. Saya malu mau belajar, ustadznya kok masih muda, saya sudah tua. Akhirnya nggak akan belajar ya. Sehingga jemaah sekalian, penghalang-penghalang ilmu itu yang memang dihiasi oleh setan itu banyak sekali. Di antaranya tadi itu sombong, nggak mau tawadhu sama orang. Kadang sebagian orang itu lebih senang menyampaikan, tetapi males mendengarkan. Kalau pendapat dia pengen didengar orang, tapi kalau dengerin pendapat orang nggak mau. Sombong yang semacam ini. Ya. Tidak punya tawadhu. Dan ini penghalang ilmu semacam itu. Kemudian tadi malu termasuk penghalang ilmu. Kemudian yang berikutnya tersibukkan dengan dunia. Ya, asyughlu bidunya. Jadi tersibukkan dengan dunia. Sebenarnya nggak ada masalah kita cari dunia itu, siapa yang larang cari dunia. Tapi jangan sampai gara-gara kita mencari dunia kemudian sama sekali tidak menuntut ilmu. Atau dalam seminggu, jamaah sekalian, dalam seminggu itu sudah berapa waktu yang kita gunakan untuk mencari dunia itu? Masa 1 jam seminggu sekali dah ono untuk menuntut ilmu? Kan begitu mikirnya seharusnya. 24 jam boleh atau cari dunia, masa tidak disisakan di situ 1 jam saja untuk duduk di majelis? Kan begitu seharusnya ngukurnya itu. Hidupnya mau jadi apa? Gak ada perbaikan sama sekali, gak ada perbekalan. Seharusnya kan semakin umur bertambah gitu ya, semakin umur bertambah kita harusnya semakin baik di hadapan Allah, kan begitu. Tidak mungkin orang bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah kecuali dengan ilmu. Bagaimana orang bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah kalau seandainya nggak ngerti ilmunya, kan begitu.
Bayangkan ya, 24 jam, gak ada sisanya di situ waktu untuk baca buku, duduk di majelis ilmu. Satu minggu menuntut ilmu saja gak ada misalnya. Dunia semuanya. Apalagi 1 bulan. Itu banyak waktu itu sebenarnya untuk menuntut ilmu agama. Tapi itu tadi, sama setan dibayang-bayangin, wah ini ngerepotin kalau kamu cari ilmu itu. Nanti kamu duitnya dikurangi. Waktu ini buka toko, duduk di majelis, eman-eman. Ya akhirnya gak ada, kalau pikirnya udah eman-eman begitu terus, gak ada orang ini mau menuntut ilmu agama. Tersibukkan dengan dunia. Kemudian lagi di antara termasuk penghalang untuk mendapatkan ilmu agama ini jemaah sekalian, yaitu adalah al-khusumatu wa tahajjur bainahu wa bainal ikhwan. Di antaranya yaitu adalah tukaran sama teman. Dan itu sering terjadi. Di satu majelis, di satu masjid, tukaran sama temannya, dilihat di dalam masjid ada kawannya itu pulang dia. Gak mau duduk di majelis ilmu. Gara-gara apa? Ada orang yang tidak dia suka. Dan itu nyata. Ya, jadi dia punya masalah dengan orang, akhirnya majelisnya yang disalahkan. Kan gambarnya kayak begitu. Tidak mau menuntut ilmu agama, males datang ke majelis, ketemu itu terus. Setan memang membuat begitu, jemaah. Dibuat antum tidak suka dengan kawan antum, sehingga akhirnya antum nggak akan datang untuk belajar, menuntut ilmu agama ini. Setan sengaja membuat antum tidak suka dengan orang-orang yang duduk di majelis antum. Dan kalau seandainya itu dituruti, ya selamanya kita nggak akan belajar. Pindah tempat ngaji, ketemu orang, tukaran lagi, nggak ngaji lagi. Pindah tempat ngaji lagi, tukaran, nggak ngaji lagi. Selamanya kayak gitu terus. Nggak akan belajar orang itu. Kemudian yang berikutnya, termasuk penghalang menuntut ilmu agama, yaitu adalah mudah tersinggung terhadap perkataan pemateri. Dan itu kadang terjadi. Gara-gara ustadznya menyampaikan sesuatu yang tidak berkenan, gak teko maneh. Males teko, disindir terus. Ya ustadznya padahal gak ero sama DE. Nyampaikan apa yang di buku saja, kan begitu. Ada di buku, di situ disampaikan ilmu yang dia peroleh, ya sudah dia sampaikan kepada umat, kan begitu. Tapi kadang sebagian orang baperan, bahasa kita ya, baperan. Ini setan memang membuat begitu, supaya orang itu jadi bodoh sampai mati dia nggak ngerti apa-apa. Dibuat dia itu suka tersinggung dengan materi atau yang disampaikan oleh pematerinya. Suka setan kayak gitu membuat itu. Padahal nggak ada tujuan untuk nyakiti orang, kan nggak mungkin seorang pemateri kayak gitu zaman. Ya dia nyampaikan itu kan apa adanya saja. Tapi kadang mudah orang itu dibuat tersinggung oleh setan itu. Itu manas-manasi kamu itu, gitu. Itu nyindir kamu itu, gitu. Ustaz tegak apa-apa. Ya, ke masing-masing orang masuk kira tanya-tanya kan itu. Bagaimana karakter masing-masing, bagaimana yang dilakukan kesehariannya oleh perorangan, tidak tahu itu ustadznya itu. Ustadznya di rumahnya, kerjaannya baca buku, ngisi pengajian, ajar murid-muridnya, kan begitu. Tapi itulah setan, suka membuat orang itu terhindar dari ilmu. Berikutnya, yang menjadi penghalang untuk menuntut ilmu agama ini, yaitu adalah al-hasad. Apa hasad itu jemaah? Suka iri. Dan itu biasanya antara sesama penuntut ilmu itu sering terjadi yang namanya iri itu. Ya, iri sama ya tak di situ karena dia sesama alim ya, sama-sama orang yang berilmu, misalnya sama-sama satu alumni begitu misalnya, ya, akhirnya nggak mau duduk di majelis, padahal di rumahnya nganggur. Jadi dipikir, wah satu alumni rek, ngopo ngaji, ya satu rating apa rating gitu namanya itu,
Itu teman sendiri, masa aku ngaji karo dene, padahal dia ya bodoh. Ya, gak mau nuntut ilmu agama dengan alasan teman sendiri. Dibuat setan begitu memang, hasad, iri. Ya. Santri juga begitu, dibuat males untuk belajar, kadang gara-gara hasad itu ya, Pak. Sesama santri, wah males, kakek saingan, mulai, gak suka, kalah terus. Nah, ilmunya